masuk ke aplikasi Winbox, kemudian konekkan dengan router board MikroTik yang sebelumnya sudah di-reset. Klik sistem, kemudian identity, dan ubah identitinya menjadi nama masing-masing siswa. Kemudian pilih IP, DHCP client, klik plus. Untuk interface-nya pilih Ether 1. Setelah itu klik apply, oke. Masih di IP, klik addresses, klik plus, kemudian masukkan alamat IP-nya 192.168.100.1/24 dan pilih interface-nya Ether 2, klik apply, oke. Kemudian klik plus kembali, masukkan alamat IP-nya 192.168.200.1/24, interface-nya pilih Ether 3, klik apply, oke. Kemudian masih di IP, klik firewall, pada tab NAT, klik plus. Untuk scene-nya tetap src NAT dan out interface-nya pilih Ether 1. Untuk action-nya masquerade, klik apply, oke. Kemudian pilih sistem SNTP client, enable-nya checklist. Tinggal masuk di terminal, masukkan perintah ping id.pool.ntp.org. Nah, kemudian pilih yang paling atas, tinggal di copy dan masukkan di primary NTP server. Lakukan juga hal yang sama ke secondary NTP server dengan mengetikkan ping asia.pool.ntp.org. Pilih yang paling atas, copy, kemudian tempelkan di secondary NTP server. Klik apply, lalu oke. Kemudian klik sistem dan pilih clock. Di sini sesuaikan untuk time zone name-nya, pilih Asia Jakarta. Setelah itu klik apply dan oke. Nah, lalu pilih IP lagi, kemudian klik web proxy, enable-nya di checklist sama anonym house-nya. Dan pada change administratornya ketika nama masing-masing siswa. Di sini saya masih menggunakan nama saya Nabila. Kemudian nama sekolah SMKN 1 Purwakarta .sch.id. Setelah itu klik apply, oke. Lalu pilih IP DHCP server, DHCP setup, pada DHCP server interface pilih Ether 2, terus klik next sampai menemukan addresses to give out dan ubah belakangnya menjadi 100. Klik next sampai selesai, klik OK. Kemudian lakukan yang sama kepada Ether 3. Di sini yang kedua pilih Ether 3. Terus klik next sampai menemukan addresses to give up dan sama belakangnya ubah menjadi 100. Klik next sampai selesai. Kemudian kita coba cek ping dulu di command prompt dengan mengetikkan ping google.com. Nah, kalau reply berarti tandanya ini udah terkonek. Kemudian pilih IP file hotspot dan klik tab server dan hotspot setup, pilih Ether 3, klik next sampai menemukan DNS name. Nah, ketikkan UKK 2024.id, klik next sampai selesai, kemudian klik radius, klik plus. Pada service, klik bagian hotspot. Addressnya isi dengan 127.0.0.1. Secretnya UKK 2024. Klik apply lalu oke. Klik
bagian incomingnya, bagian async-nya di checklist, kemudian klik apply, klik OK. Masuk lagi ke hotspot, pilih tab server profile, dan yang bagian kedua itu klik 2 kali. Nah, pada tab radiusnya, yang use radiusnya checklist, kemudian apply, OK. Kemudian kita masuk ke browser dengan mengetikkan 192.168.101/username. Di sini loginnya dengan admin. Nah, untuk menghapus secara otomatis di username ini, kita masuk lagi ke Winbox, terus pilih new terminal dan tinggal mengetikkan perintah tool user strip manager database clear. Tinggal enter, pilih ketikkan huruf Y, kemudian tunggu sampai selesai. Nah, masuk kembali ke yang web username tadi, tinggal klik logout dan login kembali. Nah, di sini sudah terhapus secara otomatis. Tinggal klik routers, klik add, terus pilih new. Untuk name-nya ini bisa dengan nama masing-masing juga. Di sini saya menggunakan nama saya Nabila. IP address-nya kita pakai 127.0.0.1. Search secret-nya kita masukkan UKK 2024 dan time zone-nya kita pilih yang +0700. Kemudian klik add. Kita pilih tab profile, kemudian buat profile baru, create. Pada limits kita juga tambahkan limit 1, add, kembali lagi ke profile dan pilih add new limitation. Nah, untuk time-nya kita pilih dari jam 7 sampai jam 4. Nah, pada bagian limit satunya juga di klik checklist, kemudian klik add. Setelah itu checklist untuk profile limitation-nya dan klik save profile. Kemudian kita buat user. Di sini kita buat 20 user dengan memilih yang batch. Kemudian pada number of usernya kita pilih kita ketikkan 20. Username prefix-nya di sini terserah, bisa apa saja. Kemudian pada username like-nya kita pilih 3 supaya tidak kepanjangan. Sama juga untuk password like-nya, klik add. Nah, setelah ini kita langsung konfigurasi pada access point TP-Link. Nah, sebelum itu kan di sini kita gak bisa masuk ke IP TP-Link-nya karena di sini kita belum mematikan proxy-nya. Maka dari itu kita harus matiin dulu proxy-nya biar bisa masuk. Nah, kayak gini, klik. Nah, kita refresh lagi. Kemudian buat password di sini terserah ya, kita bisa masukin password sesuai keinginan. Setelah itu tinggal klik start. Di sini next, kemudian choose operation mode-nya kita pilih access point. Pada wireless network name-nya kita masukkan nama kita Nabila. Di sini saya menggunakan nama saya Nabila. Pilih disable wireless security, kemudian klik next. Untuk LAN type-nya kita pilih yang static IP. Kemudian pada IP address-nya kita ubah, yang 0-nya itu kita ubah jadi 200 dan DHCP servernya kita pilih yang disable. Klik next, kemudian periksa kembali apakah sudah sesuai. Setelah sesuai kita tinggal klik finish dan tunggu sampai proses pengerjaannya selesai. Nah, setelah selesai kita tinggal menyambungkan atau menyamakan topologi sesuai dengan yang ada di modul. Nah, setelah topologinya
susun dengan benar, kita tinggal cek apakah bisa terkoneksi dengan smartphone. Kita tinggal masuk ke ini, hubungkan dengan wifi yang sudah dibuat yang sesuai ya. Di sini kita tinggal login menggunakan username-nya ini kita masukkan yang ada di username tadi. Di sini saya pilih salah satu. Nah, tinggal disamakan saja. Passwordnya juga sama. Nah, ini tandanya kita masuk ke YouTube, apakah bisa dipakai internetnya. Nah, di sini sudah bisa ya, berarti tandanya berhasil. Kemudian kita akan coba untuk blok IP. Kita akan coba blok IP. Kita masuk kembali ke aplikasi Winbox. Nah, kemudian kita blok untuk blok ping ke router. Kita hapus dulu ya, biar kita pilih ke IP, terus pilih firewall. Nah, pilih yang tab filter rules, klik plus. Pada tab general kita masukkan chainnya itu input. Nah, source address-nya kita masukkan 192.168.100.2, kemudian strip 192.168.100.50. Nah, untuk destination address-nya kita masukkan 192.168.100.1. Protokolnya kita pilih ICMP. Pada action-nya kita pilih yang drop, kemudian klik apply dan oke. Nah, di sini kita ubah dulu IP-nya menjadi static. Nah, di sini kita pilih yang bawah, tinggal masukkan IP-nya itu 192.168.110. Nah, ininya 192.168.101. Nah, untuk yang paling bawahnya itu kita masukkan 8888, kemudian 88844. Klik OK, yes, dan close. Kita cek ya, udah berhasil ininya. Terus kita ke command prompt, kita tinggal mengeceknya dengan mengetikkan 192.168.100.1. Nah, di sini request timeout berarti berhasil. Kemudian kita ping yang ke klien dengan mengetikkan 192.168.200.99. Nah, di sini kan request timeout terus reply. Nah, kalau kayak gini kita coba ulang kembali mengetikkan ping yang sama. Nah, di sini sudah reply ya, berarti sudah berhasil untuk blok ping ke routernya. Kemudian kita akan coba blok ping ke jaringan LAN. Nah, kita pilih masih di firewall, filter rules, pada general kita pilih forward. Nah, untuk source address-nya kita masukkan 192.100.100.51 strip 192.168.100.100. Untuk destination address-nya kita masukkan IP 192.168.200.0/24. Protokolnya sama ICMP, action-nya juga drop. Tinggal klik apply. Lalu oke. Nah, kita ubah juga dulu IP-nya di sini. Seperti tadi. Nah, di sini kan tadi 110. Yang belakangnya itu kita ubah menjadi 100. Yes, oke.
Kemudian kita kembali masuk ke command prompt dan ketikkan ping 192.168.100.1. Nah, di sini reply berarti berhasil. Kemudian yang keduanya 192.168.299. Nah, di sini request timeout ya, berarti untuk blok ping itu telah berhasil kita lakukan. Kemudian sekarang kita akan coba blok Linux ya. Kita masuk kembali ke Winbox. Nah, masih di filter rules. Untuk chainnya forward dan pada advance kontennya kita masukkan linux.org. Actionnya kita pilih drop, kemudian apply oke. Nah, coba kita klik linux.org, apakah berhasil terblok. Nah, kita tunggu. Nah, di sini udah berhasil ya, ada tulisan this site can be reached. Nah, berarti ini udah berhasil ngeblok Linux. Nah, setelah itu kita masuk kembali ke firewall. Klik filter rules tadi, klik plus. Pada change-nya kita pilih yang input, actionnya log. Nah, lognya ini kita checklist. Nah, prefixnya ini kita masukkan access strip ke strip router strip, apply oke. Kemudian pilih system logging. Nah, pada tab rules kita klik plus. Prefixnya kita tulis access strip ke router strip. Actionnya kita pilih disk, apply oke. Kita cek ya apakah sudah tersimpan. Nah, di sini sudah tersimpan ya. Kemudian kita lanjut untuk blok MP3 juga MKV. Klik IP web proxy, akses, klik plus. Nah, path-nya tinggal kita masukkan bintang titik MP3. Nah, actionnya kita pilih. Nah, yang kedua itu klik apply oke. Nah, lakukan juga untuk yang MKV-nya. Kita klik plus lagi. Path-nya sama, jadi bintang titik MKV. Actionnya juga sama, klik apply oke. Nah, kita ke firewall lagi, klik yang kita pilih NAT, klik plus, kemudian chainnya kita pilih yang DST NAT. Kita pilih protokolnya 6, kemudian DST portnya isi 80, actionnya yang ready to portnya kita ketikkan 80, klik apply oke. Nah, kemudian kita coba apakah sudah terblok. Nah, di sini sudah terblok ya, dan nama your chain administratornya sudah tertera nama saya. Kemudian kita coba yang MP3. Nah, ini juga sama. Kemudian untuk membuka blokirannya itu, kalau yang Linux itu kita tinggal pilih yang di pojok kanan atas yang titik 3 itu, klik setting, kemudian ketikkan proxy. Di sini proxy-nya kita hidupkan. Nah, alamatnya 192.168.201, klik save, kemudian kita refresh kembali. Nah, di sini blokirannya sudah terbuka.
Nah, untuk membuka blokiran yang MP3 sama MKV, kita masuk ke IP web proxy tadi yang akses. Nah, kita tinggal nonaktifkan saja keduanya dengan mengklik yang tanda silang merah itu. Nah, kita refresh kembali, tinggal klik apakah bisa terbuka. Nah, di sini blokiran sudah terbuka. Nah, sudah selesai.